Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahyu Wigati dengan NIM 20202100027 akan menjelaskan tentang konflik. Konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik itu pengaruh positif maupun juga pengaruh negatif. Nah, secara umum, konflik itu sebagai ketidaksepahaman antara dua atau lebih individu atau kelompok sebagai akibat dari usaha kelompok lainnya yang mengganggu pencapaian tujuan. Konflik itu timbul karena suatu pihak mencoba merintangi atau mengganggu pihak lain dalam usahanya. Nah, konflik di dalam organisasi yaitu ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan, dan fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, ataupun persepsi yang berbeda-beda. Nah, ciri-ciri suatu organisasi yang mengalami konflik yaitu pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan. Kemudian yang kedua terdapat perselisihan karena adanya perbedaan persepsi. Yang ketiga adanya pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Yang keempat, adanya sikap dan perilaku saling menghalangi pihak lain dan memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Kemudian yang kelima, adanya perdebatan akibat munculnya kreativitas, inisiatif maupun gagasan. Baik, kemudian yang pertama ada pandangan tradisional atas konflik. Nah, pandangan tradisional ini menganggap bahwa konflik ini sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan, dan juga kepercayaan antara orang-orang dan kegagalan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan. Semua konflik adalah buruk dipandang secara negatif dan disamakan dengan istilah kekerasan, perusakan, dan ketidakrasionalan serta memiliki sifat dasar yang merugikan dan harus dihindari. Kemudian yang kedua ada pandangan interaksionis atas konflik. Pandangan interaksionis itu mendorong terjadinya konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan inovasi. Oleh karena itu, sumbangan utama dari hal ini adalah pendekatan interaktonis, yaitu mendorong pemimpin kelompok untuk mempertahankan suatu tingkat minimum berkelanjutan dari konflik. Dengan adanya pandangan ini menjadi jelas bahwa untuk mengatakan sebuah konflik itu seluruhnya baik atau buruk tidaklah tepat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bintang Febrianti dengan NIM 2020-2100103 akan melanjutkan presentasi dari rekan Wahyu Wigati, di mana di sini ada jenis konflik dan lokus konflik. Yang mana jenis konflik ini terdiri dari 3. Apa aja? Yang pertama ada konflik tugas, yang kedua ada konflik hubungan, yang ketiga ada konflik proses. Yang pengertian dari konflik tugas tersendiri ini adalah konflik yang terkait tentang kandungan dan pekerjaan atau tujuan dari pekerjaan. Nah, lalu konflik hubungan adalah konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Nah, dan untuk konflik proses adalah konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Nah, dari pengalaman menunjukkan bahwa konflik hubungan sedikit dalam penetapan pekerjaan hampir selalu mengalami kegagalan fungsi. Kenapa? Karena terlihat bahwa gesekan dan pemusuhan yang mana interpersonal sangat melekat dalam konflik hubungan, yang mana juga meningkatkan bentrokan kepribadian dan menurunkan. Nah, untuk itu dari ketiga tipe konflik hubungan juga terlihat yang paling melelahkan, karena secara psikologis bagi para individu itu sangat melelahkan. Nah, selanjutnya ada lokus konflik, yang mana terdiri dari 3. Yang pertama ada konflik diadik, yaitu konflik yang terjadi di antara 2 orang. Yang kedua ada konflik intragrup yang terjadi dalam sebuah kelompok atau tim.
Yang ketiga ada konflik antar kelompok, yang mana konflik yang terjadi di antara kelompok atau tim. Nah, ringkasnya tuh seperti ini. Banyaknya orang yang sering mengasumsi konflik yang akan menurunkan kinerja kelompok atau organisasi, yang dari itu asumsi itu sering sekali salah. Kenapa? Karena konflik dapat bersifat konstruktif dan juga atau destruktif. Nah, juga level konflik bisa juga terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menjadi konstruktif. Nah, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Agam Dirgantara Harahap dengan NIM 2020-210-263. Nah, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Di bagian saya ini, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya sebuah konflik. Nah, di dalam proses sebuah konflik itu terjadi ada 5 tahapan ya rekan-rekan. Nah, untuk tahapan pertama itu mengenai pertentangan yang berpotensi atau ketidaksesuaian. Nah, di dalam tahap pertama itu sendiri ada 3 unsur. Nah, yang pertama tentang komunikasi. Di dalam proses konflik, komunikasi itu pasti ada, pasti terlibat, di mana antar individu itu menjalin sebuah komunikasi. Nah, komunikasi itu terkadang tidak sesuai seperti itu rekan-rekan. Nah, tidak sesuai atau tidak mengena maksud dari komunikasi yang dijalankan individu lainnya. Nah, untuk unsur yang kedua itu ada struktur, di mana struktur itu antar jabatan atau kedudukan itu berbeda dari individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, terkait dengan komunikasi tadi di bawah apa berkesinambungan tentang struktur atau jabatan, di mana dia melalaikan apa namanya melalaikan kedudukannya atau komunikasinya seperti itu. Dia melalaikan ketika kedudukannya lebih tinggi, dia menjalin komunikasi yang begitu kadang menyakitkan untuk individu yang memiliki jabatan di bawahnya. Nah, untuk yang selanjutnya, unsur ketiga yaitu unsur variabel-variabel yang di dalam individu. Nah, di sini variabel itu sendiri ada mengenai sifat dan penilaian dan lain-lainnya. Nah, terkait dengan karakteristik individu tersebut. Nah, ketika menjalin komunikasi, nah ya ketika menjalin komunikasi maka setiap individu itu berbeda untuk karakteristiknya. Dia menilai bahwa, waduh, itu tidak baik komunikasi seperti itu. Nah, saya tidak dapat mencernanya dengan baik. Dia melibatkan emosionalnya tersebut. Maka ini tahap pertama mengenai proses konflik. Selanjutnya ada tahap kedua. Nah, tahap kedua ini mengenai kesadaran dan personalisasi, di mana kesadaran itu dia sadar bahwa itu tidak baik yang tadi dari tahap pertama ya rekan-rekan. Oh, itu tidak baik seperti itu. Wah, saya emosi. Saya mulai timbul tentang konflik. Mengenai di dalam personalisasi itu atau pribadi diri kita masing-masing menanggapinya itu sebuah permasalahan itu tidak benar seperti itu, tapi atau menimbul kontra rekan-rekan. Nah, itu tidak benar, informasi seperti itu seharusnya itu seperti ini yang benar. Kenapa dia melibatkan pemikirannya sendiri, tidak melibatkan orang lain? Nah, itu di dalam diri individu lainnya ketika menjalin komunikasi di tahap pertama tadi seperti itu rekan-rekan. Untuk tahap yang ketiga, yaitu niat. Nah, seperti apa niat kita di dalam menanggapi sebuah proses konflik yang timbul di tahap kedua. Nah, niat kita itu bisa bersaing, berkolaborasi, menghindar, mengakomodasi, bahkan berkompromi. Nah, ketika niat kita untuk bersaing, di dalam persaingan itu sendiri ada satu pemenang. Nah, di sini kita akan menimbulkan sifat emosional, bahkan egoisme. Nah, gimana caranya kita biar mengungguli dia? Nah, komunikasinya dia seperti itu. Ketika berkomunikasi, oh pemikirannya ternyata seperti itu. Kita timbul sifat emosional kita. Kita harus melebihi dia, kita harus menang. Nah, untuk yang kedua, berkolaborasi. Di dalam berkolaborasi, di sini niat itu
kita mau menen apa menghentikan konflik atau meneruskannya. Nah, di dalam berkolaborasi ini antar individu tadi, mengingatkan, oh seperti itu, mungkin lebih tepatnya seperti ini. Nah, jadi proses konflik itu tidak ada rekan-rekan. Nah, untuk niat yang ketiga, menghindar. Nah, ini niat ini ketika ada konflik, dia menghindar atau menerimanya untuk tidak diselesaikan. Nah, jadi bisa individu yang satu atau yang lainnya itu yang ketika berkomunikasi itu salah, tetapi kita, oh itu salah, kita diem aja. Jadi menghindar. Nah, itu tidak baik rekan-rekan. Jadi misi atau tujuan yang akan dicapai itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengakomodasi. Nah, di dalam mengakomodasi di sini itu berkorban. Nah, ada yang berkorban satu sama lainnya, yang mana nanti apa dimunculkan sebuah pilihan. Di dalam pilihan tersebut ada yang kontra maupun pro. Nah, karena mengakomodasi pasti dia berkorban. Oh, seperti ini. Kita harus mengiyakan karena ini tuh baik. Nah, itu berkorban walaupun itu tidak ada di prinsip diri orang individu yang tadi. Karena tidak ada dia menyetujui. Nah, kayak seperti paksaan. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, untuk yang selanjutnya itu berkompromi, kompromi. Wah, orang ini tidak bisa diajak kompromi, tidak dia bisa diajak bekerja sama. Nah, ini timbul suatu konflik di situ. Nah, berkompromi ini bisa berkaitan dengan menghindari atau tidak bisa memunculkan suatu pemikiran atau pemikiran yang baik atau penyelesaian masalah yang baik. Nah, seperti itu rekan-rekan niat-niat. Baik, saya akan melanjutkan ke tahap yang keempat. Nah, di dalam tahap keempat itu sendiri ada sebuah perilaku. Nah, karena dari tahap pertama komunikasi, tahap kedua sadar akan ini munculnya suatu konflik, tahap ketiga niat kita seperti apa. Nah, untuk tahap keempat itu mengenai perilaku, tindakan kita sendiri terhadap konflik yang sudah muncul. Kita tahu konflik ini sudah muncul dengan berbagai niat kita untuk apa. Nah, terakhir itu perilaku kita seperti apa, tindakan kita. Apakah tindakan kita melapor bahwa ke orang atau manajer bahwa Pak itu tidak baik seperti ini. Nah, atau perilaku kita langsung mengingatkan ke individu yang tadi yang kita ajak berdiskusi. Nah, seperti itu rekan-rekan. Apabila kita bersifat mengadu domba atau menjelekkan dia karena untuk bersaing, nah kita memberitahunya ke manajer. Nah, jadi dampaknya konflik itu semakin memanas. Tahap yang terakhir, yaitu tahap kelima. Tahap kelima ini hasil yang diperoleh seperti apa ketika konflik itu terjadi, yang tadi sudah kita bahas ya rekan-rekan. Nah, hasilnya itu seperti apa? Ada dua hasil. Yang pertama fungsional, yang kedua disfungsional. Nah, untuk yang fungsional itu sendiri, apakah ini mendukung kinerja kita, tujuan kita agar tercapai? Nah, gimana caranya agar konflik ini menjadi fungsional? Nah, ketika kita berniat untuk hasil yang baik, jadi di situ kita akan memahami atau berniat untuk tidak saling bersaing, tidak saling menghindar, tidak saling mengakomodasi. Nah, di sini apa? Niat kita untuk berkolaborasi, memecahkan konflik tersebut secara berkelompok atau diri kita dengan individu yang tadi mengajak kita berkomunikasi. Nah, agar tidak menimbulkan konflik yang berlebih dan akan saling mendukung agar kita maju, kita mensukseskan misi kita. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, yang kedua disfungsional. Disfungsional atau namanya tidak tidak terjadi yang mana tujuan kita itu tidak tercapai. Nah, konflik ini sangat bisa untuk hasil yang disfungsional. Mengapa bisa? Karena di situ ada persaingan di dalam diri masing-masing. Pada tahap kedua tadi, dia sadar akan adanya konflik, kemudian karena jabatan dia lebih tinggi,
maka jabatan yang di bawahnya melibatkan emosinya, bahkan dia mengadu ke orang lain atau yang lebih berkepentingan seperti manajer, oh itu tidak baik, itu seperti ini, seharusnya seperti ini Pak. Nah, manajer itu berpikir, oh anak ini lebih pintar walaupun dia di bawahnya orang tadi yang diajak berdiskusi. Nah, bahkan di situ ada persaingan. Nah, itu tidak baik. Maka apa akibatnya? Akibatnya di situ emosional individu, individu lain akan timbul juga. Ketika timbul akhirnya kontra. Nah, kontra itu tidak baik, melibatkan pekerjaan itu tidak sukses. Bukannya berjuang bersama atau meningkatkan kinerja yang baik di dalam perusahaan, bahkan akan timbul suatu pemecatan atau apa namanya, penurunan jabatan. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Seperti itu penjelasan dari saya terkait proses konflik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Fadilah Alhanan dengan NIM 2020210288 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi menurut Ivan Cevic yaitu sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatannya. Dan para penemu juga yaitu Sophia mengartikan sebuah negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dan negosiasi juga dapat diartikan cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Dari beberapa definisi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa negosiasi itu adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Nah, di negosiasi juga memiliki karakteristik utama, yaitu yang pertama, senantiasa melibatkan orang baik secara individual, perwakilan organisasi, atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Yang kedua yaitu memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga yaitu menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Yang keempat, yaitu hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Dan yang terakhir yaitu ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan diambil oleh kedua pihak meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Disinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Ini seperti gambaran sebuah gunung es, di mana puncak yang kelihatan merupakan hal-hal yang formal, tuntutan yang dinyatakan dengan jelas, kebijakan atau prosedur perusahaan, maupun hubungan atau relasi bisnis yang didasarkan pada hitungan untung rugi. Sedangkan yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang kelihatannya seperti hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai maupun keyakinan yang dianut oleh individual tersebut, yang menjadikan dalam konflik atau menumbuhkan sebuah konflik atau yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal-hal yang di dalam inilah justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif. Negosiasi sebenarnya melibatkan 3 hal pokok yang disebut sebagai negotiation,
Triangle yaitu terdiri dari heart, yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi. Yang kedua yaitu adanya hit, yaitu metode atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi. Yang ketiga yaitu hands, yaitu kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi. Selanjutnya yaitu strategi perundingan. Yang pertama yaitu perundingan distributif. Perundingan distributif adalah negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. Intisari dari perundingan distributif adalah melakukan negosiasi atas siapa yang memperoleh pembagian dari bagian yang tetap. Bagian yang tetap adalah keyakinan bahwa hanya terdapat satu set jumlah barang atau jasa yang harus dibagi di antara para pihak. Ketika Anda terlibat dari perundingan distributif, salah satu hal terbaik yang Anda dapat lakukan adalah dengan mengajukan penawaran pertama dan lakukan dengan cara agresif. Mengajukan penawaran yang pertama memperlihatkan kekuasaan. Individu yang berkuasa jauh lebih cenderung untuk mengajukan penawaran awal. Menyampaikan pertama kali dalam pertemuan dan dengan demikian akan memperoleh keuntungan. Taktik perundingan distributif lainnya adalah dengan mengungkapkan tenggat waktu. Para negosiator yang mengungkapkan konsensi tenggat waktu yang cepat kepada tandingan yang bernegosiasi dengan mereka, membuat mereka menjadi mempertimbangkan kembali posisi mereka. Meskipun para negosiator tidak berpendapat bahwa taktik ini bekerja dengan baik, tetapi para negosiator yang mengungkapkan tenggat waktu berjalan dengan lebih baik. Yang kedua yaitu ada perundingan integratif. Perundingan integratif adalah negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak dalam istilah perilaku intraorganisasi. Perundingan integratif lebih dipilih dibandingkan perundingan distributif karena pertama, membentuk hubungan dalam jangka panjang. Perundingan integratif mengikat para negosiator dan memungkinkan mereka yaitu negosiator untuk meninggalkan meja perundingan bila mereka merasa bahwa mereka telah mencapai kemenangannya. Poin ini merupakan keuntungan yang penting dari perundingan integratif. Bahkan ketika Anda menang, Anda merasakan kebaikan dari organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya M. Hussein Rizaldi, NIM 330. Saya akan meneruskan presentasi teman saya, yaitu proses negosiasi. Proses negosiasi itu ada 5, yaitu 1. Persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini, kita diharapkan bisa memutuskan apa yang kita mau dan kenapa. Pengumpulan data sangatlah diperlukan untuk mendukung posisi kita. Penyampaian argumen dalam mendukung posisi kita haruslah dengan bijaksana. Selain itu, kita juga harus menentukan apa yang diinginkan pihak lain dan kenapa. Mengerti kemampuan kita dan pihak lain, serta mengatur dan mengembangkan strategi kita dalam bernegosiasi. 2. Definisi peraturan. Menentukan garis besar dan aturan untuk bernegosiasi, siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi, dan masalah apa yang akan kita negosiasikan. Waktu dan tempat negosiasi juga diperlukan, kapan dilakukan, berapa lama, dan lokasi negosiasi. 3. Penjelasan dan pembenaran. Dalam tahap ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkan. Kita bisa memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung posisi kita. 4. Yaitu tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pencarian solusi dilakukan dalam tahap ini. Kedua belah pihak diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan bukan pada orang atau posisi. Pandangan ke depan diperlukan untuk mempercepat menemukan titik temu. Mengungkit-ungkit masa lalu
akan memperlambat proses penyelesaian masalah. Ide yang menarik dan bervariasi bisa muncul dalam rangkaian penyelesaian masalah ini. 5. Yaitu penutup dan implementasi. Tahap terakhir dari negosiasi, segala sesuatu yang diputuskan bersama hendaknya diformalkan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sinta yang 394 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi. Yang pertama itu sikap pribadi. Sikap pribadi dianggap paling mempengaruhi hasil dari sebuah negosiasi, di mana ada kecenderungan bahwa orang yang mudah untuk setuju seringkali merupakan sasaran empuk dalam proses negosiasi. Padahal hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa hubungan antara sikap pribadi dengan hasil negosiasi sangatlah lemah. Hal ini tergantung pada situasi dan pada kenyataannya. Kemampuan seseorang untuk menjadi seorang negosiator termasuk diantaranya dalam meningkatkan kapasitas sikap pribadi, beserta kemampuan manajemen mood dan emosi dapatlah dilatih dan terus ditingkatkan. Yang kedua, mood dan emosi. Mood dan emosi dapat mempengaruhi proses dan hasil negosiasi tergantung pada konteks situasi yang dihadapi. Seorang negosiator yang pemarah pada umumnya dianggap mempercepat konsensus karena pihak lainnya percaya bahwa konsensus lainnya ke depannya tidak bisa dicapai. Hal yang paling penting Anda dapat menunjukkan amarah Anda dalam sebuah proses negosiasi adalah hanya jika ketika Anda memiliki kekuatan atau power yang setara dengan lawan negosiasi Anda. Jika kekuasaan Anda kurang dari lawan Anda, maka kemarahan Anda hanya akan membuat Anda dianggap sebagai negosiator yang sulit. Faktor lainnya adalah kemampuan untuk manajemen mood dan emosi, terutama dalam menunjukkan kemarahan Anda secara nyata atau bukan aktif semata. Emosi lainnya yang cukup berpengaruh adalah kekecewaan. Kekecewaan Anda dapat membuat negosiator lainnya merasa bersalah. Negosiasi terkadang memang penuh dengan tipu daya, khususnya tipu daya ekspresi pada negosiator. Anda dapat melihat contohnya dengan jelas pada film Draft Day. Yang ketiga yaitu budaya. Masing-masing negara memiliki budaya yang berbeda-beda dalam melakukan negosiasi. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan aspek budaya. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan negosiasi antar budaya adalah senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan dan memperhatikan dinamika aspek emosi dalam negosiasi antar budaya. Yang keempat yaitu gender. Gender seringkali diasosiasikan memberikan pengaruh terhadap hasil negosiasi, di mana ada persepsi dan stereotyping dari jenis kelamin dan hasil negosiasi. Pria dianggap lebih memperhatikan status kekuasaan dan pengakuan, sementara wanita lebih memperhatikan atau mengedepankan belas kasihan dan altruisme, yakni kebajikan atau memperhatikan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Hal ini diasumsikan dapat mempengaruhi hasil negosiasi dengan pertimbangan bahwa pria lebih mementingkan economic value dari sebuah proses negosiasi, sementara wanita lebih diasumsikan mementingkan relationship atau personal value dari sebuah proses negosiasi. Atau dengan kata lain, jika menggunakan pendekatan atau strategi negosiasi, pria lebih cenderung menggunakan strategi distributif dan wanita lebih cenderung menggunakan strategi integratif. Proses negosiasi pihak ketiga. Proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga biasanya disebut dengan mediasi, sedangkan pihak ketiga yang berperan sebagai penengah disebut mediator. Mediasi pada dasarnya merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Peran mediator dalam mediasi adalah menjadi penengah yang tidak memihak, sehingga netralisasi sangat diperlukan agar menjamin lancarnya mediasi. Mediasi merupakan cara yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan sengketa apabila kesepakatan tidak mudah dicapai, karena mediasi dapat menghindarkan pihak yang bersengketa dari konflik yang bersenjata yang merugikan. Selain itu, terdapat beberapa macam mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam usaha menyelesaikan konflik. Beberapa di antaranya adalah content mediation issue, identification, dan positive framing of the issue. Itulah presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.